Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 2120602141. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Mikroekonomi Islam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan 2 rekan saya yaitu Redo dan juga Helen. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai mikroekonomi Islam. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mikroekonomi Islam. Mikroekonomi Islam itu sendiri adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ruang lingkup mikroekonomi kecil seperti rumah, tangga, dan perusahaan. Pada ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Nah, dalam ekonomi mikro Islam membahas tentang perilaku konsumen dan produsen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebih atau boros dan tidak pula kikir atau israf, melainkan di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Nah, untuk kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas, sebagaimana tujuan ajaran Islam, yaitu falah di dunia dan akhirat. Tujuan dari mikroekonomi Islam adalah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan kemaslahatan. Karena di sini tujuan ekonomi bukan hanya sekedar mencapai kepuasan, tetapi juga mendapatkan unsur manfaat dan berkah. Terima kasih. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Helen. Baiklah, materi yang kedua adalah permintaan. Dalam ekonomi, kita perlu mempelajari tentang permintaan yaitu demand dan penawaran yaitu supply. Pada ekonomi mikro, permintaan dan penawaran bergantung pada individu dalam suatu perekonomian. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap suatu atau jumlah barang yang diminta atau sering disebut dengan raghbah fil al-syai'. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Maka sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan tersebut akan berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain di luar harga harus dianggap konstan atau sering disebut dengan ceteris paribus. Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan. Dan secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal yang lain dianggap sama. Dapat dikatakan pula bahwa hukum permintaan yaitu yang pertama, jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Yang kedua, jika harga suatu barang naik, konsumen akan menjadi beli barang pengganti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga, yang kedua harga barang lain, yang ketiga selera, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima tingkat pendapatan, yang keenam perkiraan harga di masa yang akan datang, dan yang terakhir distribusi pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emel Parido dengan NIM 2120602121. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Helen. Materi saya adalah teori penawaran. Baiklah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teori penawaran. Teori penawaran adalah keseluruhan jumlah barang tersedia yang ditawarkan pada suatu tingkat harga dan waktu tertentu.
Adapun bunyi hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran akan meningkat, sehingga jika harga turun, penawaran juga akan turun. Mengapa demikian? Karena apabila harga suatu produk naik yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang bakal diperoleh, para pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar. Hal ini mengakibatkan jumlah barang yang tersedia di pasar semakin banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu produk turun yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh sangat tipis, maka para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar. Selanjutnya, nilai tawar dalam Islam didasarkan pada maslahah dan keuntungan. Adapun faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar diantaranya, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan produksi dari perusahaan. Yang kelima, teknologi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai presentasi kami ini. Di sini kami menyimpulkan bahwa mikroekonomi Islam adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Dalam mikroekonomi Islam membahas tentang perilaku konsumen dan produsen. Dalam ekonomi kita perlu mempelajari tentang permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Pada ekonomi mikro, permintaan dan penawaran bergantung pada individu dalam suatu perekonomian. Tujuan dari mikroekonomi Islam adalah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan kemaslahatan. Karena di sini tujuan ekonomi bukan hanya sekedar mencapai kepuasan, tapi juga untuk mendapatkan unsur manfaat dan berkah. Terima kasih.